jalurnya berlubang. Jalan untuk ke pusat pendidikan itu seperti perang di Gaza, hancur. Kalau posisinya nanti dari pemerintah Kabupaten Indramayu tidak juga membangun jalan Gantar Gate Utara Al Zaitun, ya nanti saya pakai baju ini lengkap. Nanti kalau kita mandi lumpur di tengah jalan, senior advokat LQ nanti rame, viral, nanti malu. Lebih baik kita permohonan, saya melakukan ini dalam rangka permohonan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan, subscriber dan media Quotient TV. Saya Advokat Hamdani SHMH, senior advokat di LQ Indonesia Law Firm. Saya hari ini berbicara terkait dengan jalan ya. Saya sangat prihatin. Saya berkali-kali, mungkin puluhan kali, karena memang saya punya klien di daerah Indramayu, di sekitar Gantar. Saya berkali-kali lewat jalur yang namanya Gaza. Apa itu Gaza? Gaza itu singkatan dari Gantar Al Zaitun. Jadi yang namanya Gaza itu seperti ini, kawan-kawan. Tuh. Jalurnya berlubang. Jalan untuk ke pusat pendidikan itu seperti perang di Gaza, hancur. Yang pernah saya juga sampaikan di media sosial, di televisi kemarin itu saat kunjungan ke Al Zaitun. Jadi jalannya itu berlubang parah. Saya bahkan mungkin karena keceplosan atau apa, saya bilang jalan hancur berkeping-keping. Saya sih sebenarnya nggak ini ya, posisinya nggak begitu juga sih sebenarnya. Cuman karena saya merasa prihatin aja, ada jalan rusaknya sangat-sangat parah di jalur Gantar ke Al Zaitun. Jadi tolonglah jalan seperti ini, tolong diperbaikilah ke Bupati Indramayu. Dan menurut informasi juga, ini jalan sudah bertahun-tahun tidak pernah dibangun dari Gantar ke Gate Utara Al Zaitun. Jadi kasihanlah mereka, guru, santri, ustazah, para pekerja untuk pertanian atau apapun yang di Mahad Al Zaitun. Mereka kan lewat situ jalur utara. Jadi jalannya itu hancur. Ada yang kepleset, motornya jatuh kan, kekubangan. Ini karena jalurnya sangat-sangat rusak. Dan mobil LQ Indonesia Law Firm pun yang saya naiki waktu itu, Lexus, itu sampai nyangkut. Pas ada lubang, nggak ada lubang kanan dan kirinya, posisinya agak susah, ya nyangkut. Karena jalannya berlubang dalam. Ya udah nyangkut. Akhirnya saya turun. Waktu itu malam-malam saya turun nyari jalur yang posisinya agak mendingan lah, dipilih jalur tuh. Nih, jalurnya seperti ini dari Gantar ke Al Zaitun Gate Utara. Ya, itu posisinya Al Zaitun juga pemberi pajak lah. Salah satunya yang terbesar mungkin di Indramayu. Ya, kalau posisinya nanti dari pemerintah Kabupaten Indramayu tidak juga membangun jalan Gantar Gate Utara Al Zaitun, ya nanti saya pakai baju ini lengkap, ya pakai baju ini lengkap. Nanti saya mandi lumpur nanti di sana, teman-teman. Di tengah-tengah jalan saya akan bawa media, liput mandi kita kita bawa gayung. Nah, kita mandi lumpur nanti di tengah jalan di Indramayu ya, di Gate Utara, di Gantar itu posisinya. Untuk apa? Untuk memperlihatkan kepada, sebenarnya ini bukan kritik atau apapun, kita permohonan kok. Kita memohon kepada pemerintah Kabupaten Indramayu untuk membangun infrastruktur jalan yang menuju Gantar Al Zaitun karena posisinya sangat-sangat rusak.
kita prihatin, sangat-sangat prihatin. Nanti kalau kita mandi lumpur di tengah jalan, senior advokat LQ nanti rame, viral, nanti malu. Lebih baik kita permohonan, saya melakukan ini dalam rangka permohonan. Satu lagi, selain jalan, permohonan saya adalah izin. Bupati mohon maaf, karena posisinya hari ini Pondok Pesantren Al Zaitun itu sedang melakukan yang namanya SMK sebenarnya. Permohonan untuk SMK Pertanian dan Perkapalan. Saya mendapat informasi bahwa IMB ya. Jadi di sana itu ada sarana pendidikan yang namanya Gedung Tan Sri Dato Ismail. Jadi posisinya itu lengkap, sudah ada ruang kelasnya, sudah ada asramanya. Jadi anak-anak santri itu diajari pertanian itu berasrama dan di kelas juga. Jadi 40% itu teori, 60% itu mereka melakukan pertanian di lapangan. Kemarin mereka sudah berhasil menanam yang namanya padi Koshihikari, Japonica Koshihikari yang paling mahal ya, yang KJ-nya, yang untuk sushi ya. Jadi sudah ditanam padi premium di sana. Itu satu santri itu ada kurang lebih 128 santri itu memegang petakan padi sendiri. Mereka sudah pandai menanam, dari menanam, merawat, memupuk. Itu kemarin hasil dari penelitian itu sampai ada 421 biji atau bulir padi yang satu helainya. Padinya itu sampai 421 butir dalam satu malai. Jadi unggul. Itu kalau dirata-ratakan bisa 10 ton sampai 12 ton per hektar loh. Gitu. Jadi di sini IMB untuk SMK itu kan harus sudah ada IMB-nya. Namun ganti ke PBG. Nah, PBG ini membutuhkan persetujuan yaitu Bupati Indramayu. Nah, tolonglah kepada Ibu Bupati Indramayu untuk meng-ACC ajuan yang untuk kelas asrama para santri Al Zaitun yang mau naik ke SMK. Jadi mereka hari ini statusnya bukan SMK karena posisinya belum ada izin resminya. Itu di situ ya, untuk PBG-nya harus ada izin dari Bupati, rekomendasi lah dari Bupati. Terus gate utara dan galangan kapal itu juga membutuhkan izin ataupun persetujuan dari Bupati Indramayu. Terkait dengan KCD ya, jadi posisinya kami ada yang namanya notaris. Jadi yang mengurus ke Bupati, izin-izinnya itu melalui notaris. Jadi bukan saya sebagai kuasa hukum yang mengurus terkait dengan izin-izin, tidak. Kita ada notaris yang memang posisinya notaris ini memang bidangnya untuk perizinan, yang mengurus izin-izin. Nah, kalau kita kan kuasa hukum itu di bidang pidana dan perdatanya. Kalau misalnya memang ada perbuatan pidana, perbuatan perdata, nah itu bagian kita lawyer nih yang maju. Nah, tapi untuk perizinnya itu ke notaris yang hari ini bernama Pak Sofyan. Dan ini juga terkait dengan KCD Wilayah 9. KCD itu singkatan dari kantor wilayah ya, Wilayah 9. Jadi bahwa untuk perizinan SMK Al Zaitun diminta atasannya entah siapa nih, apakah gubernur yang dulu atau gubernur yang sekarang, atau dari dinas pendidikan, saya tidak tahu ya. Tapi ada bahasa dari atasan, yang mana atasannya itu memerintahkan kepada untuk perizinan SMK Al Zaitun KCD Wilayah 9 itu untuk menghentikan pending. Jadi di sini di pending. Jadi gedung untuk SMK sampai hari ini belum disetujui IMB-nya. Terus juga dari KCD Wilayah 9 juga ada yang memerintahkan untuk pending, izin-izin untuk Al Zaitun mengajukan nih persyaratan yang dari bawah, dibawa ke KCD Wilayah 9. Dulu pernah di ACC. Jadi posisinya karena sudah lengkap, semuanya sudah lengkap, sudah ada semua, sudah memenuhi persyaratan sesuai undang-undang,
sesuai dengan yang dimintakan oleh KCD Wilayah 9 juga sudah selengkap semua. Ternyata ada bahasa ataupun ada perintah untuk pending SMK Al Zaitun. Kok begini? Yang mana pendidikan itu adalah hak segala bangsa itu. Di dalam Alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Al Zaitun itu hari ini sedang mendidik ahli-ahli di bidang pertanian, ahli-ahli di bidang perkapalan, tapi ada yang memerintahkan untuk mempending, untuk menghalau, untuk tidak berhasilkan program-program Mahad Al Zaitun. Padahal program ini sangat dibutuhkan oleh negara dan pemerintahan yang akan datang, seperti programnya Prabowo Subianto, presiden kita yang akan datang di bulan nanti Desember sudah resmi ya. Di bulan Oktober itu nanti peralihan, Oktober, November, Desember, dan Pak Prabowo Subianto itu menjadi presiden kita semua. Ini adalah program Pak Prabowo memberikan makan yang bergizi, yang mana padi pun nilai gizinya sangat baik. Kenapa? Karena 90% itu kita makan itu nasi. Ya, nasi kita makan. Padinya apa? Padi Koshi Hikari Kaze Japonica yang sangat mahal, yang posisinya sangat bervitamin gitu. Ini anak-anak sedang dididik di sana sudah kurang lebih hampir 2 tahun, tapi lagi-lagi izin hanya selembar surat saja itu tidak pernah ditandatangani, tidak pernah di ACC. Malahan mungkin gubernur yang dulu yang harusnya mendukung pendidikan malah menghalang-halangi pendidikan itu sendiri. Nauzubillah min dalik. Kalau menurut saya ya, astagfirullahaladzim, ada ya gubernur yang posisinya ataupun pimpinan, saya nggak ngomong gubernur atau siapapun, ada ya pimpinan yang posisinya malahan menghalangi pendidikan bangsa ya. Saya ngenes di situ. Saya dari petani, anak petani, sampai hari ini pun saya bertani. Saya punya channel Durian Lawyer. Itu saya backgroundnya itu petani. Saya pernah nanam di SMA, kelas 1 SMA itu saya sudah praktek menanam padi. Karena sering ikut orang tua ke sawah, dari tandur, terus dari mupuk, ngoyos. Dulu tuh ngoyos, kita serabutin, bersihin gulma-gulma yang ada di sawah itu. Saya bagian ngoyos, ikut ibu, ikut bapak ngoyos sampai panen, yang namanya gelbot. Bahasanya itu kalau di bahasa di Sunda itu gelbot, tapi kalau di ini tuh perontokan padi. Jadi perontokan padi di sawah gitu kan. Kita sudah rontok panggul juga ke pinggir jalan, baru nanti dibawa ke sepeda atau motor untuk di rumah dikeringkan ya. Jadi saya sendiri yang hari ini S2, yang hari ini sebagai lawyer, itu backgroundnya sama, petani kawan-kawan. Bukan saya anak pengusaha, saya bukan anak kiai, enggak, saya anak petani gitu. Jadi saya paham betul yang namanya proses penanaman padi, peternakan, ya, perikanan, sampai penanaman durian. Saya nanam durian itu 100% hidup semua. Ya, sudah 3 bulan jalan yang pada hari ini saya nanam durian itu semua alhamdulillah 100% hidup semua. Tidak ada satupun batang yang mati ataupun kena apapun, tidak ada. Karena posisinya kita belajar. Jadi apapun yang kita tanam itu harus memiliki ilmunya dulu. Maka yang namanya SMK Al Zaitun itu adalah laboratoriumnya pertanian masa depan sebenarnya. Jadi di sini kepala dinas provinsi
karena mengeluarkan izin prinsip untuk SMK Al Zaitun. Ternyata izin prinsipnya itu sudah keluar teman-teman. Namun ada yang menghalang-halangi ataupun memerintahkan untuk dipending. Nah, di situ kawan-kawan. Itu sangat keji, menurut saya keji. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ada ya perintah sampai seperti itu, malah meminta izin yang harusnya sudah keluar menjadi ditarik kembali. Luar biasa. Tuh, di sini kalau tidak percaya kawan-kawan, di sini ada ya. Jadi prakteknya, mereka praktek nih. Jadi di sini anak-anak tuh, anak-anak itu praktek langsung. Ini petani, anak-anak ini SMA ini itu mereka dari nanam padi, dari tandur itu mereka sendiri. Makanya kulitnya sampai hitam seperti saya juga ya. Tuh, karena hitam, karena terjemur matahari. Karena mereka itu bertungkus lumus belajar bukan hanya di kelas, tapi mereka belajar di lahan mereka sendiri. Jadi satu anak ini punya lahan masing-masing, petakan lahan masing-masing. Mereka bertanggung jawab kepada kepada lahannya sendiri, ya. Tuh, ini sudah praktek, ya. Tuh. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan untuk izin-izin. Mohonlah kepada pimpinan, kepada gubernur yang hari ini menjabat, itu mohonlah untuk diakomodasi lah. Kami sedih sebagai anak petani, dan ada adik-adik saya yang sedang dididik di Mahad Al Zaitun yang meminta untuk sekolah di SMK, tapi sampai hari ini mereka tidak bisa mendapatkan yang mereka inginkan, yaitu di SMK Pertanian. Jadi mohonlah kepada Bapak Gubernur PLT Kabupaten Jawa Barat ya, yang bernama, saya di sini permohonan saja posisinya, yang bernama sini Presiden Joko Widodo dikabarkan telah menunjuk Bae Triadi Mahmudin sebagai penjabat PJ Gubernur Jawa Barat. Bae saat ini menjabat sebagai Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden. Tuh, di sini ya. Jadi kepada Pak Bae Triadi Mahmudin, mohon kiranya untuk mengakomodir SMK Pertanian Mahad Al Zaitun. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Bae sebagai PJ Gubernur Jawa Barat Triadi Mahmudin, Pak Bae Triadi Mahmudin. Semoga apa yang saya sampaikan di podcast ini, di media sosial ini, kiranya dijawab. Tidak seperti gubernur yang dulu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.